Ya, hari ini berhasil ditutup dengan turnover yang quite average di 10,3 triliun, namun pergerakannya hari ini sangat-sangat merana, sempat hijau sedikit gitu ya di jam 9 pagi tadi langsung berbalik arah dan kehilangan tenaga, bahkan semakin dalam jika dibandingkan sejam lalu koreksinya saat ini berada di 0,42%. Analisa Anda seperti apa, Iva? Oke, Sabrina, kalau kita lihat memang hampir all day long ya sebetulnya pergerakan indeks harga saham gabungan kita berada di zona merah dan bahkan sebetulnya semakin sejak dari pukul sekitar setengah 11 hingga penutupan perdagangan, rentang pergerakan ini memang tidak jauh-jauh begitu ya, cenderung berada di rentang 6.928-an hingga itu adalah lowest point-nya hingga di 6.939 begitu ya, memang tidak jauh-jauh Ya. rentang pergerakannya dari tadi di sekitar pukul 9 lewat hingga kemudian turun mencapai lowest point-nya dan bergerak di rentang tersebut begitu. Dan bahkan sebetulnya posisi untuk closing hari ini memang cenderung mendekati level lowest point-nya ya, hanya berbeda 5 poin saja. Dan tadi seperti disampaikan juga oleh Safrina untuk nilai turnover ini memang cenderung so-so, cenderung biasa saja begitu ya di 10T, tidak banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Dan di satu sisi kita lihat begitu ya bahwa di tengah pekan ini tampak masih kurang optimis dikarenakan memang masih wait and see ya, melihat seperti apa sebetulnya perkembangan dinamika yang ada saat ini, apalagi juga investor juga tengah menanti data-data penting secara global begitu, apalagi kalau kita ketahui juga bahwa rilis inflasi Amerika Serikat periode Agustus 2023 ini akan disampaikan di pekan ini dan di mana konsensus pasar dari Trading Economics ini menyebutkan bahwa kemungkinan angkanya berada di 3,6%. Naik lagi berarti ya, Which is Pak? artinya naik lagi Iya. dari bulan sebelumnya di 3,2% begitu. Sementara untuk titik terendahnya ini adalah di 3% secara year on year. Artinya kan memang inflasi ini ada kecenderungan terus naik begitu ya, sehingga memang membuat para pelaku pasar ini cenderung khawatir. Apakah nanti The Fed akan tetap mempertahankan suku bunga acuannya atau Fed Fund Rate begitu seperti yang disimpulkan ya dari simposium Jackson Hole kemarin begitu ya, ekspektasinya bahwa The Fed mungkin masih akan menaikkan suku bunga tapi akan lebih cenderung moderate begitu, akan lebih cenderung melihat perkembangan yang ada, mungkin kenaikan masih akan dilakukan tapi mungkin di akhir tahun begitu. Tapi Ya. rupanya dengan adanya inflasi yang diprediksi naik begitu ya, sehingga akhirnya sedikit ini memberikan kekhawatiran bagi para pelaku pasar begitu. Apakah nanti The Fed akan stick kepada prinsipnya begitu ya, kepada seperti yang diperkirakan secara kuat bahwa The Fed mungkin masih akan mempertahankan suku bunganya. Nah, itu menjadi pertanyaan. Kemudian kalau kita lihat apalagi dengan perkembangan pergerakan volatilitas harga minyak Komoditas dunia, ya. komoditas minyak dunia begitu, sehingga akhirnya dikhawatirkan nanti inflasi ini juga bisa meningkat karena efek harga minyak dunia yang kemarin juga bahkan sempat menembus level $90 Amerika Serikat per barelnya begitu, sehingga akhirnya sekali lagi para pelaku pasar ini memang masih cenderung wait and see ya, masih melihat seperti apa dinamika yang ada begitu. Berarti ada kekhawatiran sendiri The Fed akan lebih ketat ya, padahal sebelumnya The Fed diprediksi masih akan menahan suku bunga acuannya di bulan ini, namun dengan adanya volatilitas dan kenaikan dari harga komoditas ini tentunya langsung tercermin ya, seperti apa nih ekspektasi untuk Consumer Price Index di Amerika Serikat yang akan rilis pekan ini. Nah, itu berarti dari sentimen global ya, memang sepertinya menjadi momok gitu ya, pemberat dari IHSG selama beberapa waktu belakangan ini. Dari segi sentimen domestik sendiri seperti apa? Karena kalau kita lihat juga moversnya di hari ini Niva, beberapa saham-saham jagoan, terutama saham-saham perbankan, finansial, KBMI 3-4 malah harus merah gitu ya hari ini. Seperti apa tuh, Van? Dan bahkan sekali lagi ya, bahkan ini juga masuk ke dalam top turnover-nya dengan nilai transaksi yang cukup besar pada perdagangan hari ini, tapi pergerakannya memang cenderung berada di zona merah. Tapi ini menarik, Safrina, untuk kita perhatikan begitu ya. Tadi sebetulnya pelemahannya sempat lebih dalam dari ini, tapi di penutupan sempat lebih sedikit, lebih kecil pelemahannya, sehingga tampaknya ada sedikit mungkin aksi buy on weakness ya dari para pelaku pasar di detik-detik terakhir perdagangan hari ini. Nah, tapi berbicara terkait dengan emiten perbankan begitu ya, kita lihat sekali lagi untuk BBRI hari ini tampak memerah, BMRI juga memerah, kemudian BBCA juga sama begitu, dan bahkan tadi juga BBNI sama 1,59%, paling dalam begitu pelemahannya pada perdagangan hari ini karena memang ada sentimen yang mempengaruhi pergerakan di sektor perbankan pada perdagangan hari ini, yaitu adalah terkait dengan rencana OJK untuk mengatur dividen perbankan begitu ya, untuk memperkuat penerapan tata kelola bank. Jadi sebetulnya hal ini tuh adalah hal yang wajar
kerap dilakukan begitu ya, hal yang umum dilakukan di negara-negara lainnya terkait dengan batasan dividen payout ratio yang ditetapkan oleh regulator begitu. Tapi untuk di Indonesia sendiri memang disebutkan bahwa OJK baru akan mengatur, namun tidak akan spesifik ya mengatur berapa persentase besarannya begitu. Jadi sehingga akhirnya sekali lagi dikembalikan ke bank, namun OJK akan mengatur mengenai kewajiban bank untuk memiliki kebijakan terkait dengan hal ini dan juga dapat mengkomunikasikan terkait dengan hal ini kepada para pelaku pasar ataupun juga investor begitu. Nah, sebagai perbandingan nih ya, sebagai bayangan begitu Safrina, kita ketahui begitu bahwa dari emiten-emiten perbankan ini khususnya adalah KBMI 3 dan juga 4. Ini kan biasanya ketika mengalami, which is sebetulnya ya hampir selalu begitu kan, selalu mengalami laba yang besar, kemudian akhirnya dibagikan juga dengan payout ratio yang juga besar begitu. Karena fundamentalnya masih baik mereka Karena ya. fundamentalnya juga selalu baik begitu kan, dan sangat baik begitu. Sehingga akhirnya kalau kita lihat ini memang menjadi salah satu karakteristik dan juga keunggulan bagi emiten-emiten yang bergerak di sektor perbankan begitu ya. Dari sisi fundamentalnya oke, kemudian dari sisi pembagian dividennya juga menarik begitu. Dan bahkan kalau kita lihat contohnya nih, untuk BBRI misalnya, pembagian dividen payout ratio-nya di tahun buku 2022 ini adalah sekitar 80% dari laba di tahun buku 2022. Bayangkan 85% ya, cukup besar. Kemudian ada BBCA juga di 51%, BBNI juga di 40% begitu ya. Sehingga memang sekali lagi ini adalah karakteristik untuk emiten perbankan big caps, dan sebetulnya ini juga menjadi daya tarik begitu. Namun sekali lagi dengan adanya regulasi ini yang baru akan diterapkan, kita akan lihat seperti apa, apakah memang ini cukup mempengaruhi perspektif dari para pelaku pasar atau tidak. Tapi at least kita harus melihat terlebih dahulu seperti apa regulasinya, seperti apa aturannya terlebih dahulu. Ya, karena nevertheless sebenarnya fundamental perbankan dan finansial ini masih begitu baik, dan juga tentunya emiten-emiten finansial di ISG ini menjadi penopang utama ya dengan market caps yang besar dan juga kinerja yang begitu baik. Dan kita akan lihat juga tadi mungkin ada sedikit hari ini Medco ya, seperti yang juga kita tadi sempat lihat hari ini sepertinya ngacir gitu ya Fa ya, di 9,96% nih penutupan perdagangannya. Sedikit kilas mengenai pergerakan dari Medco hari ini Fa. Medco sebetulnya juga sudah melesat cukup signifikan ya dalam beberapa waktu terakhir, dan bahkan tadi sebetulnya pergerakannya lebih kuat lagi dari saat ini begitu ya, dari posisi penutupan, bahkan tadi openingnya sebetulnya sempat dibuka sempat menguat hingga ke 1374, 1500-an bahkan sebetulnya tadi sempat ya untuk posisi highest point-nya pada perdagangan hari ini. Dan memang dalam beberapa waktu terakhir utamanya dari sejak sekitar 10 September ini menguatnya juga cukup signifikan dari kisaran rentang 1300-an hingga saat ini di 1500-an begitu. Nah, memang kalau kita lihat secara sentimen ini juga ada suatu kabar begitu ya, di mana Medco sendiri mengumumkan telah mendapatkan persetujuan bersyarat dari Energy Market Authority atau IMA Singapura atas proyek pembangkit tenaga surya berkapasitas 600 megawatt atau MW begitu ya di Jumat 8 September kemarin. Nah, kemudian persetujuan ini didapatkan Medco melalui anak perusahaannya dimiliki sepenuhnya, yakni Medco Power Global beserta mitra konsorsiumnya Pacific Light Renewables Pte Ltd dan juga Galan Venture Ltd. Sehingga akhirnya ini juga menjadi salah satu sentimen positif yang akhirnya dilihat dan juga direspon baik oleh para pelaku pasar, dan kita bisa melihat begitu ya tercermin langsung dari pergerakan sahamnya.